Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk anak-anak Bapak dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, semoga kita semua diberikan oleh Allah SWT kesehatan, kenikmatan rezeki, dan kenikmatan untuk terus belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada KD 3.15 dengan judul Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia untuk anak-anak Bapak di kelas 11 SMK semua jurusan. Tujuan pembelajaran kita saat ini adalah dengan media pembelajaran animasi, siswa mampu menganalisis dengan baik sistem hukum yang ada di Indonesia dan siswa mampu menerapkan peraturan-peraturan hukum itu dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini kita akan berfokus pada sistem hukum di Indonesia. Nah, sistem hukum di Indonesia ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah makna dan karakter hukum di Indonesia itu sendiri. Terus yang kedua adalah penggolongan hukum yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah tata hukum di Indonesia. Makna dan karakteristik hukum. Hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan di masyarakat. Hukum merupakan peraturan yang dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Makna yang ketiga, peraturan hukum bersifat memaksa dan memiliki sanksi yang tegas. Tugas hukum atau sering disebut dengan fungsi hukum. Yang pertama, menjamin kepastian hukum bagi setiap orang dalam masyarakat. Yang kedua, menjamin ketertiban, kedamaian, keadilan, dan yang lain-lainnya. Ada 8 penggolongan hukum. Yang pertama, berdasarkan sumbernya. Yang kedua, berdasarkan tempat berlakunya. Yang ketiga, berdasarkan bentuknya. Yang keempat, berdasarkan waktu berlakunya. Yang kelima, berdasarkan cara mempertahankannya. Yang keenam, berdasarkan sifatnya. Yang ketujuh, berdasarkan wujudnya. Yang kedelapan, berdasarkan isinya. Jadi dari 8 penggolongan itu nanti akan kita rincikan satu persatu. Berdasarkan sumbernya, hukum dibagi menjadi 4. Yang pertama, hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan kebiasaan. Yang ketiga, hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara atau sering disebut dengan traktat. Yang keempat, yaitu hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Nah, itulah 4 hukum berdasarkan sumbernya. Berdasarkan tempat berlakunya, hukum dibagi menjadi 4. Yang pertama, hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Yang kedua, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Yang ketiga, hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Yang keempat, hukum adat atau hukum agama, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh masyarakat adat atau agama untuk para anggotanya. Berikutnya yaitu hukum berdasarkan bentuknya. Hukum berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama hukum tertulis. Hukum tertulis merupakan hukum formal yang tertulis dalam suatu negara seperti konstitusi atau undang-undang. Sedangkan yang kedua adalah hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, namun dilaksanakan di dalam masyarakat. Hukum berdasarkan waktu berlakunya dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu, misalnya seperti Undang-Undang Dasar 1945 itu yang sudah berlaku. Yang kedua,
yaitu hukum ius constitutionum, yaitu hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang, ya misalnya seperti rancangan undang-undang. Hukum berdasarkan cara mempertahankannya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Nah, yang kedua adalah hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material tadi. Misalnya hukum acara pidana atau KUHP, hukum acara perdata, dan hukum-hukum lainnya. Hukum berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Hukum berdasarkan wujudnya dibagi menjadi dua, yaitu hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar dua orang atau lebih yang berlaku secara umum. Yang kedua, hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap orang atau seorang atau lebih. Berdasarkan isinya, hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik merupakan hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan individu atau warga negara, menyangkut kepentingan umum atau publik. Hukum publik ini dibagi atas hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara atau hukum administratif, dan yang keempat adalah hukum internasional. Hukum pidana yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan, memuat larangan dan sanksi. Hukum tata negara yaitu mengatur hubungan antar negara dengan bagian-bagiannya. Hukum tata usaha negara atau administratif yaitu hukum yang mengatur tugas kewajiban pejabat negara. Hukum internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional, dan sebagainya. Hukum berdasarkan isinya yang kedua yaitu hukum privat atau sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain, termasuk negara sebagai pribadi. Hukum privat terbagi atas hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum. Habis itu hukum perniagaan atau hukum dagang, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam perdagangan. Pada pembahasan sistem hukum berikutnya yaitu bagian ketiga tentang tata hukum di Indonesia. Nah, tata hukum di Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, tata hukum di Indonesia ini berlaku sejak Indonesia merdeka hingga sekarang. Demikian materi sistem hukum yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak sampaikan bisa dipahami, dimengerti, dan mudah-mudahan anak-anak Bapak bisa menganalisis dengan baik tentang sistem hukum di Indonesia. Untuk pertemuan depan kita akan bahas tentang peradilan, sistem peradilan di Indonesia. Demikian, salah khilaf Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.